Ada apa ini? Gibran tiba-tiba dipanggil menghadap DPP PDIP. Besok Rabu saya juga akan dipanggil oleh DPP. Sudah janjian sudah dihubungi Pak Hasto juga. Saya akan melaporkan keadaan terkini, Bro. Saya kan memang rutin laporan ke beliau ya besok Rabu ya. Ya nanti kalau dipanggil pasti ditanya ini gimana keadaan ini gimana. Tunggu aja besok Rabu ya. Termasuk kemarin datang ke Projo. Oh, saya hanya mau biar tidak datang. Karena cara rumah saya tidak saya hanya kan banyak yang Projo kita hanya salaman foto-foto di sana rakernas seperti apa. Kita nggak manggil, kita ngobrol-ngobrol dan kemudian bincang-bincang sebagai sama kader partai. Rumah partai kan rumah rakyat, rumah seluruh kader partai. Jadi datang di kantor partai bukan karena dipanggil, karena memang ini rumah kita bersama. Jadi nggak ada panggil-panggilan ya, saya luruskan, nggak ada panggil-panggilan ke Mas Gibran. Yang adalah kami bincang-bincang, udah lama nggak ketemu Mas. Pak Jokowi sendiri kan berbulan-bulan nggak ketemu sama Mas Gibran ketika ditanya media. Saya sudah berbulan-bulan tidak ketemu. Nah saya juga sama, kami DPP. Maka Mas ngobrol-ngobrol di kantor partai. Paling tidak kopinya itu enak. Anak muda sudah menunjukkan prestasinya di Solo dan salah satu kandidat yang mungkin memang bisa pertimbangkan. Jadi nggak ada, jangan melihat muda tua atau kemudian laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa maju dan berjuang di kontestasi. Kan cawapres. Iya kan, yang meminang kan punya pertimbangan tertentu, tinggal yang dipinang mau atau enggak, itu aja kan, baru berandai-andai ini. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengungkapkan panggilan dari Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto Rabu 18 Oktober 2023 mendatang. Pemanggilan Gibran ini setelah Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan terkait batas usia calon presiden atau capres, calon wakil presiden atau cawapres. Besok Rabu saya akan dipanggil DPP PDIP. Sudah dihubungi Pak Hasto. Saya akan melaporkan keadaan terkini. Saya akan memang rutin lapor ke beliau besok Rabu, katanya, Senin 16 Oktober 2023. Ditanya terkait apakah pemanggilan tersebut, Gibran enggan menjawab secara lugas. Disinggung apakah hal tersebut terkait kehadiran di acara Projo beberapa waktu lalu. Ia menjawab bahwa dirinya hanya menyapa teman-temannya sebelum acara dimulai. Di Projo saya hanya mampir, tidak datang. Saya hanya menyapa teman-teman sebelum acara dimulai. Banyak dari Projo Solo juga udah jauh-jauh enggak disapa, kasihan. Saya hanya salaman foto-foto pulang. Di sana rakernasnya seperti apa saya juga enggak tahu jelasnya. Disinggung apa laporan tersebut juga berkaitan dengan dirinya yang didorong oleh sejumlah DPC dan DPD Gerindra terkait jadi cawapres Prabowo. Gibran mengatakan akan melaporkan semuanya. Nanti kami laporkan semua update, pasti kami laporkan. Saya tidak pernah tidak melaporkan, terutama hal-hal penting. Mosok enggak tak laporkan, katanya. Pihaknya juga mengatakan komunikasi antara dirinya dengan DPP PDIP selama ini juga berjalan dengan lancar. Lancar dong, santai aja. Akan terakhir Rakerda di Semarang masih ikut, sudah atau dihubungi. Dari kemarin Sabtu atau Minggu dipanggil saya langsung berangkat. Siapa saja saya sendiri enggak tahu, kalau saya biasanya datang sendiri, katanya. Gibran mengatakan dirinya dihubungi Hasto secara personal untuk merapat ke DPP PDIP. Nggak, bahasanya beliau bukan gitu, biasanya minta laporan. Tapi ayo ke DPP kita ngobrol update perkembangan terkini. Biasanya gitu, beliau santai kok, katanya mengakhiri. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri hari ini mengeluarkan peringatan kepada kadernya untuk tidak melirik partai politik lain. Ia menceritakan Soekarno yang sejak berusia 16 tahun sudah memiliki komitmen dalam berpolitik. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-lirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah, dengan demikian kita benar-benar menjadi pejuang partai, ujar Megawati dalam pidatonya di acara peresmian dan penandatangan prasasti Soekarno yang ditayangkan secara daring Senin 16 Oktober 2023. Jadi bayangkan, umur 16, beliau
beliau, Soekarno, itu sudah keluar masuk penjara di Bansho Sukamiskin. Dan juga untuk Indonesia merdeka, beliau tidak pernah surut semangat juangnya. Sambungnya, ia pun menceritakan Soekarno yang sejak muda sudah diburu oleh penjajah dan keluar masuk penjara. Namun hal tersebut yang menjadi semangat Soekarno dan menjadi cikal bakal perjuangan partai berlambang kepala banteng itu. Semangat juang inilah yang harusnya menjadi kultur budaya partai. Jangan asal pakai merah hitam begitu. Lalu kita sudah bilang saya PDIP Perjuangan. Itu enggak ada artinya. Karena yang mau masukkan kalian toh, bukan ibu suruh loh, ujar Megawati. Adapun dalam merapat kerja nasional atau Rakernas 6 PDIP, Megawati pernah mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD atau ART partai. Seluruh kader harus mengikuti semua mekanisme yang sudah diatur termasuk ihwal pemilihan ketua umum. Nggak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa menjadi ketua umum, karena terus siapa yang memilih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih dan itu melanggar AD atau ART, ujar Megawati dalam penutupan Rakernas 4 PDIP Ahad 1 Oktober 2023. Politikus PDI Perjuangan atau PDIP Dedi Yefri Sitorus mendengar kabar akan ada deklarasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden pada Selasa 17 Oktober 2023. Dedi mengatakan hal ini seiring Mahkamah Konstitusi atau MK memperboleh orang yang berpengalaman menjadi kepala daerah maju sebagai capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Kemungkinan besar besok deklarasi, kan kabarnya begitu, kata Dedi saat dihubungi Senin 16 Oktober 2023. Menurutnya, pada pukul 16.00 WIB tadi, para elit partai politik atau parpol pendukung Prabowo menggelar pertemuan di Jakarta. Hari ini kan mereka dari tadi siang mereka kan sudah berkumpul jam 4 ini mereka rapat, ujar Dedi. Dedi menyebut rencana deklarasi itu dilakukan bertepatan dengan orang yang merayakan ulang tahun. Kabarnya sih begitu sambil ada yang ulang tahun, tapi ya kita tunggu saja lah kan, itulah kan informasi, terbukti atau enggak kita lihat saja, ucapnya. Diberitakan sebelumnya Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90 garing PUU strip 21 garing 2023. Amar putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Kata Ketua MK Anwar Usman dalam ruang sidang MK Jakarta Senin 16 Oktober 2023. Hal ini berarti kepala daerah berusia 40 tahun atau pernah dan sedang menjadi kepala daerah meski belum berusia 40 tahun dapat maju menjadi calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres.